Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, apakah kalian mengalami hal-hal yang ditampilkan di video barusan? Nah kalau iya, berarti kalian sedang mengalami yang namanya stres akademik. Jadi stres akademik adalah suatu kondisi di mana keinginan kita tidak sesuai dengan kondisi yang sedang dijalani. Nah ini disebabkan oleh tekanan dari proses pembelajaran yang dihadapi, apalagi sekarang kan sedang belajar daring. Nah contohnya adalah ketika misalnya inginnya kita rebahan, inginnya kita main game atau nonton TV, tapi kenyataannya kita harus mengerjakan banyak tugas, kita harus mengikuti jadwal daring yang ada, dan kita harus menyimak video-video pembelajaran. Itu contohnya. Nah sebenarnya stres akademik ini sangatlah wajar ketika kita menghadapinya atau mengalaminya. Akan tetapi kita tidak bisa membiarkan semua itu dibiarkan saja atau dipendam, karena ketika kita memendam stres itu akan mengganggu kondisi emosi dan mental kita. Nah setelah mengetahui pengertian tentang stres akademik, kita juga harus mengetahui nih gejala-gejala apa yang biasanya dialami ketika mengalami stres akademik. Nah hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dina di video selanjutnya. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Ibu. Nah anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nadia sebelumnya mengenai definisi stres, di sini Ibu akan memaparkan mengenai gejala dari stres akademik. Dalam gejala stres akademik ini ada 3 gejala yang harus kalian ketahui. Yang pertama, gejala fisik. Gejala fisik ini berkaitan erat antara fisik dan pikiran kalian. Tanda umumnya seperti keluar keringat secara berlebihan, jantung berdebar-debar, sulit menelan, sering buang air kecil, napas tersengal-sengal, dan sulit bernafas. Yang kedua adalah gejala emosi. Dalam gejala emosi ini yaitu emosi yang kalian timbulkan akibat kalian mengalami stres akademik. Tanda umumnya seperti rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, murung, sering sedih, serta berperilaku impulsif dan gelisah. Yang ketiga adalah gejala perilaku, yakni seperangkat perilaku yang kalian keluarkan akibat kalian mengalami stres akademik. Tanda umumnya seperti dahi berkerut, sering melamun, berjalan mundar-mandir, serta perilaku sosial yang sering berubah-ubah secara mendadak. Nah anak-anak, dari 3 gejala stres akademik tersebut, apakah adalah salah satu yang sedang kalian alami? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Akan dijelaskan oleh Ibu Imas. Saya Iman Hikmanur Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi stres akademik untuk remaja. Sebelumnya, kalian tadi sudah menyimak mengenai apa itu definisi stres dan apa itu gejala stres untuk remaja. Nah, cara mengatasi stres untuk remaja, langkah yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi, anak-anak harus memanajemen waktu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mengatur kapan itu harus belajar, kapan santai, kapan harus tiduran, dan kapan harus mengerjakan tugas. Jadi, aturlah waktumu dengan sebaik mungkin. Poin yang kedua adalah rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Karena di masa pandemi ini, dengan rajin berolahraga itu akan meningkatkan imunitas. Dan dengan makan makanan yang bergizi juga membantu tubuh kita lebih fresh dan bugar. Jadi untuk itu, anak-anak harus bisa menjaga pola makan dengan baik dan rajin berolahraga. Poin yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Jadi anak-anak di sela kesibukannya harus ada waktu untuk istirahat, terutama menjaga pola tidur. Jangan sampai kalian terbiasa tidur malam, itu termasuk gejala stres yang disebut dengan insomnia. Jadi dengan kebutuhan tidur 8 jam membuat badan lebih fresh dan otak juga fresh. Tentunya konsentrasi pun akan lebih meningkat.
Nah, poin yang keempat adalah self-talk atau percakapan kolbu, di mana kita memberikan afirmasi positif kepada diri kita untuk terus berpikir positif, untuk meyakinkan diri bahwa kita akan bisa melakukannya. Karena bila kita berpikir kita bisa, kita pasti bisa. Tapi kalau kita berpikirnya tidak bisa, kita pun tidak akan bisa. Maka yakinkanlah diri kita dengan afirmasi positif dengan terapi self-talk. Poin yang kelima adalah poin yang terakhir, yaitu social support, jaringan pendukung. Jadi kalau anak-anak sedang mengalami stres atau dalam masalah, jangan dipendam dalam hati, tapi kita juga butuh sharing kepada orang lain, entah itu kepada sahabat, orang tua, guru BK, guru pembimbing yang lainnya. Jadi disitulah kita sebagai manusia makhluk sosial butuh bantuan orang lain untuk membantu masalah kita sendiri. Nah anak-anak, itulah tips dari Ibu tentang cara menangani stres akademik untuk remaja. Maka dari itu mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah untuk mengurangi stres kalian. Kalian sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Nadia perihal definisi daripada stres, kemudian Ibu Dina gejala-gejala stres, dan dilanjutkan dengan Ibu Imas cara mengatasi stres secara umum tentunya. Di sini Ibu insya Allah akan mengutarakan stres menurut pandangan Islam. Islam memandang stres sebagai ujian atau cobaan. Tentunya di sini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah ayat 155 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Walanabluwannakum bisyai'in, kami telah menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfusi dan jiwa, wa basyiris shabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Di sana dinyatakan bahwa poin yang pertama ujian itu al-khauf, yaitu ketakutan. Bisa di sini takut untuk tidak sukses, takut untuk tidak lulus, takut untuk tidak bisa mengerjakan sesuatu, itu adalah al-khauf. Ya, jadi di sini dinyatakan bahwa Allah menguji kalian dengan ketakutan. Jadi rasa takut, rasa cemas seperti sekarang. Kelas 3 sanawiyah mau masuk mu'alimin, takut tidak lulus, itu adalah al-khauf. Ya, ketakutan, kecemasan. Jika kalian sedang merasakan sesuatu yang tidak nyaman, maka jangan langsung tersulut emosi, karena dengan emosi akan memicu terhadap stres. Kita hubungkan dengan hadis ya, la taqdo faradada miroron wa qala la taqdo. Itu di dalam hadis. La taqdo, jangan marah. Faradada miroron. Maka ia mengulangi beberapa kali la taqdo, jangan marah dan jangan marah. Karena dengan marah, keputusan segala sesuatu itu tidak baik. Kalau tadi Ibu Imas menerangkan tentang 5 tips untuk menjaga stres secara umum, Ibu akan memaparkan dalam kesempatan ini adalah 5 cara untuk menghilangkan stres menurut Islam. Yang pertama adalah sholat. Karena sholat itu merupakan komunikasi kita dengan Allah dan akan membantu menjaga ketentraman hati. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 153, di sana dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tips yang kedua adalah berdoa. Sudah pasti bahwa Allah mengetahui tentang keinginan kita. Kita akan lebih lega dalam segala hal, tentunya tujuannya kita lebih kuat, lebih tabah dalam menerima cobaan ini. Kita akan semakin optimis dalam menerima kenyataan.
Tip yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas merupakan poin yang mendasar, yang paling penting dalam kehidupan amal ibadah ataupun kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Ikhlas merupakan jembatan yang menghubungkan keselamatan untuk kehidupan akhirat. Jika segala sesuatu diniatkan dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita terima tidak akan ada istilah stres. Tip yang keempat adalah berzikir. Artinya mengingat Allah. Bukan hanya lisan saja yang diucapkan, tapi kegiatan dalam kehidupan sehari-hari pun harus disertai dengan Allah. Di setiap helaan napas kita dengan zikir. Ada dalam salah satu keterangan di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir Allah, zikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Jadi dengan zikir insya Allah akan menambah ketentraman kepada kita semua. Tip yang selanjutnya adalah bersyukur dan berserah diri. Cara untuk menghadapi stres dengan cara bersyukur, yaitu menerima pemberian dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu kan di dalam keterangan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kami akan menambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum, dan sebaliknya jika kufur, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah, pasti ingat bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 di sana dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata tersebut sangat familiar, sudah semua mafhum. Jika kalimat-kalimat itu diucapkan dengan penuh makna, ketika kita menerima ujian, maka akan memunculkan kekuatan psikologis yang besar dalam menghadapi musibah tersebut. Anak-anakku sekalian, itulah paparan dari Ibu. Jadi untuk menghindari supaya kita tidak stres, yang pertama kita harus sholat, yang kedua kita harus berdoa, yang ketiga harus ikhlas, dan yang keempat harus berzikir, yang kelima bersyukur dan berserah diri. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf dari kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jagalah selalu perasaan kita, pikiran kita agar tetap semangat dengan cara mengerjakan aktivitas-aktivitas yang membuat hati kita menjadi enjoy dan happy selalu. Untuk menghindari stres, maka kita harus rajin beribadah dan ikhlas kepada Allah. Rawat kesehatan mental kita agar terhindar dari stres akademik dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif yang bermanfaat. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi agar imun kalian kuat dan semangat untuk belajar online. Terima kasih.